Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Bang Pinjol. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas aspek-aspek hukum ataupun aspek-aspek yang lain terkait dengan masalah pinjaman online, khususnya yang ada di Indonesia. Kita akan membahas terkait dengan sejarah pinjaman online, kemudian juga masa depan pinjaman online, dan juga melihat dan meneropong bagaimana kemudian pinjaman online yang ada di Indonesia. Berkacanya dari mana? Berkacanya adalah dari negeri tirai bambu atau Cina. Baik, Bapak Ibu sekalian, pernah melihat berita-berita seperti ini? Berita tersebut terjadi pada tahun 2019 yang lalu, di mana pada masa itu ketika kemudian perusahaan-perusahaan peer-to-peer atau fintech kemudian berkembang di Indonesia, ternyata di Cina perusahaan-perusahaan fintech dan peer-to-peer itu mulai mengalami kebangkrutan dan kemerosotan. Banyak sekali korban-korban, banyak sekali investor-investor yang kemudian bunuh diri, yang kemudian depresi. Kenapa? Karena perusahaan fintech-nya kemudian merugi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya fintech itu apa? Dan apa itu perusahaan peer-to-peer? Jadi perusahaan peer-to-peer itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi perusahaan peer-to-peer itu adalah perusahaan yang kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat, ya, dari peer yang satu, dari masyarakat yang satu, dikumpulkan dan kemudian dikumpulkan dalam satu wadah perusahaan atau dalam satu wadah aplikasi pinjaman online yang kemudian disalurkan kepada para peminjam. Ini yang disebut dengan perusahaan peer-to-peer. Dari dia kemudian menjadi semacam calo, menjadi semacam perantara agar investor bisa langsung menyalurkan dananya kepada debitur atau kepada nasabah. Nah, yang jadi permasalahan adalah dikarenakan kemudian perusahaan fintech atau perusahaan pinjaman online ini kemudian tidak melalui aspek-aspek resmi sebagaimana kemudian pemberian pinjaman pada dunia perbankan. Kalau dunia perbankan kita tahu ketika kita akan meminjam, yang pertama kali dilihat itu bukan jaminannya sebenarnya, tetapi kemampuan bayarnya atau kolektibilitasnya. Nah, untuk mengetahui kolektibilitas atau kemampuan bayar seseorang itu dari mana? Tentu saja dengan melakukan survei atau kemudian melihat asal-usul pekerjaan dari debitur tersebut. Hal ini yang tidak dilakukan oleh perusahaan fintech. Jadi perusahaan fintech melakukannya seperti apa? Mereka kemudian tanpa melalui survei, tanpa melihat kemampuan bayar dari debiturnya. Jadi seolah-olah kemudian diiming-imingi dengan kemudahan untuk kemudian mengambil pinjaman, tapi di sisi lain karena kemudian potensi loss atau potensi ruginya sedemikian besar, maka kemudian dia menarik bunga yang cukup tinggi dan mencekik kepada debiturnya. Di satu sisi ini memang akan menarik minat investor atau kreditor. Bayangkan saja kalau misalnya kemudian seorang investor atau kreditors yang kemudian membuka tabungan di bank atau kemudian menginvestasikan uangnya di bank, paling berapa persen sih bunga yang akan dia peroleh? Nah, tetapi ketika mereka menginvestasikannya di perusahaan peer-to-peer, di perusahaan fintech, maka kemudian bunga yang diperolehnya, keuntungan yang diperolehnya, marginnya tentu lebih besar daripada margin yang diperoleh ketika dia menginvestasikan uang mereka di bank. Tapi ingat, walaupun seperti itu, resiko yang kemudian akan dialami oleh para investor akan lebih besar. Kenapa? Karena tadi ketika mereka memberikan pinjaman kepada debitur, mereka tidak melihat kemudian kemampuan kolektibilitas atau kemampuan bayar dari debiturnya. Tanpa survei, tanpa kemudian penelaahan lebih lanjut. Nah, ini yang terjadi di Cina. Yang terjadi di Cina adalah hampir sama seperti di Indonesia. Kemudian bagaimana kemudian mereka menjaring investor, kemudian memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kepada investor dijanjikan kemudian pendapatan yang lebih besar atau lebih tinggi dari pendapatan ketika dia menginvestasikan uangnya di bank. Tapi kemudian di satu sisi mereka menjerat kemudian para debiturnya dengan bunga yang sangat tinggi. Yang potensi gagal bayarnya tentu saja tinggi juga. Karena kenapa? Karena sudah menjadi sebuah hukum. Ketika bunga yang dibebankan tinggi, maka potensi gagal bayarnya juga menjadi lebih tinggi.
Nah, ketika banyak orang gagal bayar di Cina, yang terjadi apa? Kemudian dana investor yang kemudian diinvestasikan dalam perusahaan peer-to-peer tersebut kemudian menjadi macet. Kenapa? Karena banyak yang gagal bayar. Selain daripada itu, kita juga harus mengetahui ternyata perusahaan peer-to-peer itu tidak memiliki aset yang liquid atau aset yang kemudian sangat mudah untuk dicairkan untuk kemudian menutupi kerugian ketika banyak orang yang gagal bayar. Ini berbeda tentu saja dengan bank. Dan sehingga detik ini, jujur saya belum menemukan sebuah aturan pun, satu aturan pun, yang kemudian membahas terkait dengan cadangan piutang ragu-ragu atau allowance of a bad debts yang harus kemudian dicadangkan oleh perusahaan peer-to-peer atau fintech ketika dia memberikan pinjaman kepada para debiturnya. Saya belum melihat berapa persen kemudian cadangan piutang ragu-ragunya. Nah, seperti apa cadangan piutang ragu-ragu nanti kita akan bahas dalam pembahasan selanjutnya. Nah, ketika masyarakat itu gagal bayar, pertanyaannya dari mana kemudian perusahaan fintech atau peer-to-peer tersebut menutupi kerugian para investornya? Sementara tidak ada dana cadangan piutang ragu-ragu, juga tidak ada kemudian liquid cair yang kemudian bisa digunakan untuk menutupi gagal bayar daripada para debiturnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali fintech di Cina sana yang kemudian akhirnya rubuh dan gulung tikar. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kejadiannya saya melihat seperti ini ketika saya melihat kemudian di beberapa grup-grup Facebook, di Twitter, kemudian di grup WA atau WhatsApp yang kemudian banyak sekali ngobrol dengan saya, banyak sekali berdiskusi dengan saya, kemungkinan besar untuk kemudian terjadinya kebangkrutan di fintech di Indonesia di masa yang akan datang ini sangat besar terjadi. Kenapa? Yaitu tadi permasalahannya. Satu, mereka tidak menerapkan bagaimana kemudian mengelola manajemen perusahaan keuangan dengan sehat. Nah, resiko ini 2 kali lipat akan menimpa perusahaan-perusahaan fintech dan pinjol yang ilegal. Kenapa? Karena tadi bunga yang mereka patok tinggi, tidak sesuai dengan batas aturan bunga yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Bayangkan saja ada kemudian sebuah pinjaman online, pokoknya 1.200.000, ditransferkan kepada debiturnya hanya sebesar 700.000, tenornya hanya 7 hari, dia harus kembalikan 1.200.000. Nah, dengan cara seperti ini pasti potensi gagal bayarnya luar biasa. Nah, ini sudah tidak sehat. Ini sudah kemudian di luar kemudian proses kemudian manajemen yang baik. Ini juga sudah kemudian melanggar regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah. Nah, karena mereka ilegal dan mereka melanggar regulasi, bagaimana caranya agar mereka bisa menutupi kerugian mereka atau minimal tidak gagal bayar? Tidak bisa tidak. Akhirnya mereka melakukan pengancaman, melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Jadi, potensi kerugian fintech baik yang legal dan ilegal itu memang sangat besar. Ketika seseorang gagal bayar, ketika seseorang tidak mampu bayar, pertanyaannya berapa kemudian cadangan piutang ragu-ragu yang telah dianggarkan oleh mereka untuk menutupi orang-orang yang gagal bayar tersebut. Kemudian seberapa banyak liquid yang mereka sediakan atau liquid aset yang mereka miliki, aset liquid yang mereka miliki, kemudian yang bisa digunakan untuk menutupi kemudian kerugian mereka terkait dengan dampak gagal bayar. Yang ketiga, sejauh mana kemudian mereka kemudian melakukan survei terkait dengan kemampuan bayar atau kolektibilitas dari para debiturnya. Selama ini kemudian tidak dibenahi, saya yakin ke depannya perusahaan fintech pasti akan kolaps dan gulung tikar sebagaimana yang terjadi di Cina saja. Buat saya pribadi, ini adalah berita yang sangat bagus. Kenapa? Karena kita bisa menyelamatkan masyarakat dan juga kita bisa menghindarkan masyarakat dari bahaya hutang ribawi. Dan berapa banyak juga masyarakat yang kemudian terselamatkan data-data pribadi mereka. Yang dari saya terkait dengan analisa bagaimana ke depannya prospek perusahaan fintech di masa yang akan datang, khususnya ada di Indonesia. Sekali lagi, solusi satu-satunya Anda lepas dari hutang pinjaman online, 1. Berhenti gali lubang tutup lubang, 2. Restrukturisasi keuangan Anda, 3. Apabila Anda ingin membayar, maka selesaikanlah 1/1. Dan ketika data Anda sudah disebar, jelaskan secara proporsional kepada kontak-kontak Anda, dan jangan ragu untuk melaporkan dan meminta perlindungan hukum kepada pihak kepolisian. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan, apabila Bapak Ibu sekalian merasa channel ini bermanfaat, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya, dan like video ini, dan bagikan video ini, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat buat masyarakat banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.